Halo sahabat Kamar Cerita. Video kali ini menceritakan pasangan yang bertahun-tahun berpacaran, namun cintanya harus kandas dengan takdir yang sangat mengejutkan. Yuk kita simak ceritanya. Seorang pemuda sederhana bernama Dena sedang berjalan pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah toko elektronik. Kehidupannya tidak mewah, tetapi ia dikenal sebagai sosok yang rajin, jujur, dan selalu menghormati orang lain. Setiap hari, Dena menjalani hidup dengan penuh semangat. Baginya, keberhasilan bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang mampu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Suatu hari, sepulang kerja, Dena mampir ke sebuah toko buku kecil untuk membeli buku pengembangan diri. Saat sedang memilih buku, tanpa sengaja seseorang menabraknya hingga beberapa buku terjatuh ke lantai. "Aduh, maaf sekali," ucap seorang gadis dengan wajah panik. Dena tersenyum sambil memungut buku-buku itu. "Tidak apa-apa, namanya juga tidak sengaja." Gadis itu tersenyum lega. "Terima kasih ya, nama aku Devi." Dena. Sejak pertemuan sederhana itu, mereka mulai saling mengenal. Awalnya hanya bertukar nomor telepon untuk meminta maaf sekali lagi, tetapi lama-kelamaan mereka sering mengobrol. Topik pembicaraan mereka sederhana, pekerjaan, keluarga, impian, hingga cita-cita masa depan. Dena merasa nyaman karena Devi adalah sosok yang ramah dan sederhana. Sementara Devi mengagumi Dena yang selalu berbicara dengan sopan dan tidak pernah membanggakan dirinya. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Suatu sore di taman kota, Dena mengumpulkan keberanian. "Devi, aku ingin mengenal kamu lebih serius. Maukah kamu menjadi pendampingku?" Devi tersenyum malu. "Aku mau." Sejak hari itu mereka resmi berpacaran. Hari-hari mereka dipenuhi cerita sederhana. Mereka tidak sering pergi ke tempat mahal. Kadang hanya duduk di taman, menikmati es teh, atau berjalan-jalan sambil membicarakan impian. Mereka berjanji akan saling mendukung sampai berhasil. "Aku ingin suatu hari nanti bisa membangun rumah kecil yang penuh kebahagiaan," kata Dena. Devi tersenyum. "Aku tidak butuh rumah yang besar. Yang penting orang di dalamnya saling menyayangi." Kalimat itu selalu tersimpan di hati Dena. Beberapa bulan setelah berpacaran, Devi mengajak Dena datang ke rumahnya. "Ayah dan ibu ingin bertemu denganmu." Dena sempat gugup. Ini pertama kalinya ia bertemu keluarga kekasihnya. Sesampainya di rumah, Dena disambut dengan ramah oleh ayah Devi. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya keluar dari dapur sambil membawa minuman. "Itu ibu aku," bisik Devi. Wanita itu tersenyum hangat. "Selamat datang, Dena. Saya senang akhirnya bisa bertemu." Dena segera menyalami beliau dengan penuh hormat. "Terima kasih, Bu." Sejak pertemuan pertama, Dena melihat bahwa ibu Devi adalah perempuan yang sangat penyabar. Beliau selalu berbicara lembut kepada siapapun. Selama bertahun-tahun, setiap kali Dena berkunjung, beliau selalu menyambutnya seperti anak sendiri. "Sudah makan belum, Dena? Kalau belum, ayo makan dulu." Perhatian kecil itu membuat Dena sangat menghormatinya sebagai sosok ibu, tidak lebih. Hubungan Dena dan Devi pun semakin serius. Mereka mulai membicarakan masa depan. "Aku ingin menikah setelah kondisi ekonomi kita benar-benar siap," kata Dena. Devi mengangguk. "Aku juga. Kita sama-sama berjuang dulu." Mereka sepakat untuk saling mendukung mengejar impian masing-masing. Hari demi hari berlalu. Bulan berganti tahun. Tanpa terasa, hubungan mereka memasuki tahun pertama dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada yang menyangka menjalin perjalanan cinta yang tanpa pengorbanan indah itu waktu terus berjalan tanpa terasa. Hubungan Dena dan Devi yang berawal dari sebuah pertemuan sederhana kini telah memasuki tahun kedua. Banyak orang di sekitar mereka menganggap keduanya sebagai pasangan yang serasi.
Mereka hampir tidak pernah bertengkar karena hal-hal kecil. Jika ada perbedaan pendapat, mereka memilih berbicara baik-baik daripada saling menyalahkan. Namun, di balik hubungan yang terlihat harmonis, kehidupan Dena tidak selalu berjalan mudah. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai karyawan toko elektronik, perusahaan tempatnya bekerja mengalami penurunan penjualan. Suatu pagi, seluruh karyawan dikumpulkan. Dengan wajah sedih, pemilik toko menyampaikan kabar yang membuat semua orang terdiam. "Maaf, kondisi usaha sedang sulit. Kami terpaksa mengurangi jumlah karyawan." Nama Dena termasuk dalam daftar yang harus berhenti bekerja. Meskipun kecewa, Dena tidak menyalahkan siapapun. Ia pulang dengan langkah pelan sambil memikirkan masa depannya. Malam itu, ia menghubungi Devi. "Maaf ya, aku kehilangan pekerjaan." Di seberang telepon, Devi tidak marah ataupun kecewa. "Kamu jangan menyerah. Aku percaya kamu pasti bisa bangkit." Kalimat sederhana itu membuat Dena kembali bersemangat. Keesokan harinya, Dena mulai mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Hampir setiap hari ia mengirim lamaran. Namun, hasilnya belum sesuai harapan. Selama beberapa bulan, ia hanya bekerja serabutan. Kadang membantu teman mengantar barang, kadang menjadi kurir harian, bahkan pernah bekerja sebagai penjaga parkir saat ada acara besar. Pendapatannya tidak menentu. Walaupun begitu, setiap kali memiliki sedikit uang, Dena selalu menyisihkan sebagian untuk menabung. "Aku ingin suatu hari nanti datang melamar Devi dengan usaha dan hasil kerjaku sendiri," pikirnya. Melihat perjuangan Dena, Ibu Devi semakin menghormatinya. Suatu sore ketika Dena datang berkunjung, beliau berkata, "Dena, hidup memang penuh ujian, tapi orang yang mau bekerja keras biasanya akan menemukan jalannya." Dena tersenyum. "Terima kasih atas nasihatnya, Bu." Beliau mengangguk pelan. "Ibu percaya kamu anak yang baik." Ucapan itu menjadi penyemangat baru bagi Dena. Hari demi hari berlalu. Memasuki tahun ketiga hubungan mereka, Dena akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya memang belum besar, tetapi cukup untuk mulai memperbaiki kondisi keuangannya. Ia semakin giat bekerja, bahkan sering mengambil lembur agar bisa menambah tabungan. Sementara itu, Devi juga bekerja di sebuah kantor administrasi. Mereka sama-sama sibuk, tetapi tetap meluangkan waktu untuk bertemu setiap akhir pekan. Tidak perlu pergi ke tempat mahal. Duduk di taman sambil menikmati gorengan dan teh hangat sudah cukup membuat mereka bahagia. Pada suatu malam, saat mereka duduk di tepi danau kota, Devi bertanya, "Dena, kalau nanti kita sudah menikah, apa yang paling kamu inginkan?" Dena tersenyum. "Aku ingin menjadi suami yang bertanggung jawab. Aku ingin keluargaku hidup sederhana, tapi penuh rasa syukur." Devi mengangguk. "Aku juga ingin rumah yang dipenuhi tawa." Mereka saling tersenyum. Saat itu, keduanya benar-benar percaya bahwa masa depan mereka akan selalu bersama. Memasuki tahun keempat, hubungan mereka semakin dekat dengan kedua keluarga. Dena sering membantu ayah Devi memperbaiki halaman rumah. Sesekali ia juga membantu ibu Devi mengangkat belanjaan atau memperbaiki keran yang rusak. Bukan karena ingin mencari perhatian, melainkan karena sejak kecil Dena memang diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Karena sikap itulah, ibu Devi sudah menganggap Dena seperti anak sendiri. "Dena itu anak baik," ucap beliau suatu hari kepada tetangganya. "Semoga cita-citanya tercapai." Tak terasa, 5 tahun pun berlalu. Hubungan mereka menjadi salah satu hubungan paling lama di antara teman-teman mereka. Banyak yang mulai bertanya, "Kapan menikah?" Dena hanya tersenyum. "Doakan saja, semoga segera." Diam-diam, Dena mulai mengumpulkan uang lebih banyak.
Ia bahkan membeli sebuah cincin sederhana yang disimpannya rapi di dalam lemari. Rencananya, pada akhir tahun itu ia akan datang melamar Devi secara resmi. Namun, takdir seringkali datang tanpa memberi tanda. Di saat Dena sedang mempersiapkan masa depan yang selama 5 tahun ia impikan, perlahan-lahan perubahan mulai muncul dalam diri Devi. Perubahan kecil yang awalnya tidak disadari Dena. Perubahan yang nantinya akan menjadi awal dari kisah yang benar-benar mengubah jalan hidup mereka semua. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama 5 tahun itu, Dena dan Devi telah melewati banyak suka dan duka bersama. Mereka saling mengenal keluarga masing-masing, saling mendukung saat terjatuh, bahkan sudah membicarakan rencana pernikahan. Namun, tidak semua hubungan berakhir seperti yang direncanakan. Memasuki pertengahan tahun kelima, Dena mulai merasakan perubahan pada diri Devi. Pesan-pesan yang biasanya dibalas dalam hitungan menit kini sering baru dibalas beberapa jam kemudian. Telepon yang dulu berlangsung lama kini hanya beberapa menit. Pertemuan setiap akhir pekan mulai sering dibatalkan dengan alasan pekerjaan. Awalnya Dena berusaha berpikir positif. Mungkin memang sedang sibuk, gumamnya. Suatu malam, Dena mengajak Devi bertemu di sebuah kafe sederhana yang biasa mereka datangi. Saat bertemu, Dena tersenyum seperti biasa. "Kamu capek?" Devi hanya mengangguk pelan. "Iya, akhir-akhir ini pekerjaan lagi banyak." Dena tidak memperpanjang pembicaraan. Ia hanya ingin Devi merasa nyaman. Namun setelah pertemuan itu, keadaan tidak banyak berubah. Hubungan mereka terasa semakin jauh. Suatu hari, Dena memberanikan diri bertanya, "Devi, ada yang berubah?" "Iya, kalau memang ada masalah, kita bisa selesaikan sama-sama." Devi terdiam cukup lama. "Aku juga bingung harus mulai dari mana." Dena mulai merasa tidak tenang. "Apa kamu sudah tidak nyaman sama aku?" Devi menghela napas panjang. "Bukan karena kamu orang yang jahat. Justru kamu terlalu baik." Dena semakin bingung. "Lalu kenapa?" Devi menundukkan kepala. "Aku merasa tujuan hidup kita sudah berbeda." Kalimat itu membuat hati Dena bergetar. "Apa maksudmu?" "Aku ingin mengejar karirku dulu. Aku belum siap menikah dalam waktu dekat." Dena mencoba memahami. "Aku bisa menunggu." Namun Devi menggeleng. "Bukan soal menunggu." Dena terdiam. "Aku takut kalau kita memaksakan hubungan ini, nanti justru saling menyakiti." Suasana menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun, mereka tidak tahu harus mengatakan apa. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu. Kali ini di taman tempat Dena dulu menyatakan cintanya. Angin sore berembus pelan. Daun-daun berguguran di sekitar bangku tempat mereka duduk. Dengan mata berkaca-kaca, Devi berkata, "Dena, terima kasih untuk 5 tahun yang indah." Dena menatapnya. "Kamu yakin dengan keputusan ini?" Air mata Devi mulai jatuh. "Maafkan aku." Dena memejamkan mata sejenak. Hatinya hancur. Namun ia tidak ingin memaksa seseorang bertahan hanya karena rasa kasihan. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, "Kalau memang ini keputusan terbaik menurutmu, aku akan menghormatinya." Devi menangis. "Aku benar-benar minta maaf." Dena hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku." Hari itu, hubungan yang telah dibangun selama 5 tahun resmi berakhir. Tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menghina, tidak ada dendam. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang pernah saling mencintai, tetapi harus menerima bahwa jalan hidup mereka sudah berbeda. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Dena memilih menjauh agar keduanya bisa sama-sama menata hati. Ia menghapus rencana lamaran yang selama ini disimpannya. Cincin sederhana yang telah ia beli dimasukkan kembali ke dalam kotaknya. Malam-malamnya kini terasa sepi. Namun Dena tetap bekerja seperti biasa.
Ia percaya bahwa hidup harus terus berjalan. Di sisi lain, Ibu Devi mengetahui bahwa hubungan putrinya dengan Dena telah berakhir. Beliau merasa sedih, bukan karena ingin memaksa mereka kembali bersama, tetapi karena beliau tahu bagaimana perjuangan Dena selama 5 tahun terakhir. Suatu hari, beliau menghubungi Dena. "Dena, kalau ada waktu, mampirlah ke rumah. Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Dena sempat ragu, namun akhirnya ia datang. Saat bertemu, beliau berkata dengan lembut, "Ibu ikut sedih mendengar semuanya." Dena tersenyum, meski matanya masih menyimpan kesedihan. "Ini mungkin memang jalan yang sudah Allah siapkan, Bu." Beliau mengangguk pelan. "Kamu anak yang kuat." Dena menjawab, "Saya hanya belajar ikhlas." Pertemuan itu berlangsung singkat. Tidak ada pembicaraan tentang mengembalikan hubungan dengan Devi. Mereka hanya berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan pentingnya tetap menghormati keputusan masing-masing. Saat berpamitan, Ibu Devi berkata, "Mulai sekarang anggap saja ibu seperti orang tua sendiri. Kalau suatu hari kamu butuh nasihat atau tempat bercerita, pintu rumah ini tetap terbuka." Dena tersenyum hormat. "Terima kasih, Bu." Ia tidak pernah menyangka bahwa kalimat sederhana itu kelak menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Takdir mulai menyusun jalannya sendiri. Dan beberapa bulan kemudian, sebuah ujian besar akan datang, yang perlahan mengubah hubungan antara Dena dan Ibu Devi, bukan karena cinta yang tumbuh sejak awal, melainkan karena keadaan hidup yang mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tidak pernah direncanakan. 6 bulan telah berlalu sejak Dena dan Devi mengakhiri hubungan mereka. Perlahan, luka di hati Dena mulai sembuh. Ia memilih mengisi hari-harinya dengan bekerja lebih keras. Berkat ketekunan dan kejujurannya, ia dipercaya menjadi supervisor di perusahaan tempatnya bekerja. Kesibukan itu membuat pikirannya lebih tenang. Suatu sore, ketika Dena sedang bersiap pulang, telepon genggamnya berdering. Nomor yang muncul adalah nomor Ibu Devi. Dena sempat terdiam beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Dena. Maaf mengganggu." "Tidak apa-apa, Bu." Suara di seberang terdengar sedikit lemah. "Ibu sebenarnya ingin meminta bantuan." "Tentu, Bu. Kalau saya bisa membantu, dengan senang hati." Ibu sedang di rumah sakit. Ayahnya Devi beberapa hari lalu terkena serangan jantung. Dena langsung berdiri. "Sekarang di rumah sakit mana, Bu?" Beliau menyebutkan nama rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Dena langsung menuju ke sana. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat Ibu Devi duduk sendirian di lorong dengan wajah yang sangat lelah. Ketika melihat Dena datang, beliau tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang." Dena menyalami beliau dengan hormat. "Bagaimana keadaan ayah, Bu?" "Alhamdulillah. Sekarang sudah lebih stabil." Dena ikut bersyukur. Selama beberapa jam ia menemani Ibu Devi mengurus administrasi rumah sakit dan mengambil obat-obatan. Semua itu ia lakukan bukan karena masih berharap kembali dengan Devi, melainkan karena ia merasa sudah menganggap kedua orang tua Devi sebagai orang tua sendiri. Beberapa hari kemudian, ayah Devi diperbolehkan pulang. Namun kondisi kesehatannya belum benar-benar pulih. Dena sesekali datang membantu memperbaiki pagar rumah, membelikan kebutuhan sehari-hari, atau mengantar ayah Devi kontrol ke rumah sakit jika kebetulan sedang libur. Semua dilakukan dengan izin dan sepengetahuan keluarga. Suatu sore, setelah mengantar ayah Devi pulang dari rumah sakit, beliau berkata, "Dena, selama ini kamu selalu datang membantu. Padahal kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga kami." Dena tersenyum. "Bagi saya, kebaikan tidak harus berhenti hanya karena hubungan sudah selesai." Ibu Devi menundukkan kepala.
Beliau terharu mendengar jawaban itu. Hari-hari terus berlalu, namun takdir kembali menguji keluarga tersebut. Beberapa bulan kemudian, ayah Devi meninggal dunia karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Seluruh keluarga larut dalam duka. Dena datang melayat bersama beberapa teman lamanya. Ia membantu mengangkat kursi, menyiapkan air minum untuk tamu, dan ikut mengurus berbagai keperluan selama prosesi pemakaman. Setelah semua selesai, Dena berpamitan. "Saya pamit dulu, Bu." Ibu Devi menahan langkahnya. "Terima kasih. Kamu sudah banyak membantu." Dena hanya mengangguk. Semoga Allah memberi kekuatan kepada ibu dan keluarga. Sejak kepergian suaminya, hidup Ibu Devi berubah drastis. Rumah yang dulu ramai kini terasa sepi. Devi sendiri mendapat pekerjaan di luar kota sehingga hanya bisa pulang sesekali. Sebagian besar waktu, ibunya tinggal sendirian. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah Ibu Devi padam akibat korsleting. Beliau kebingungan karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Tanpa sengaja, beliau teringat Dena. Dengan rasa sungkan, beliau menelepon. "Dena, maaf mengganggu lagi." Dena menjawab dengan ramah. "Tidak apa-apa, Bu." Beliau menjelaskan keadaan rumahnya. Dena segera datang setelah pulang kerja. Kurang dari 1 jam, listrik kembali menyala. "Alhamdulillah," ucap beliau lega. Dena tersenyum. "Kalau ada yang rusak lagi, Ibu jangan sungkan meminta bantuan tetangga atau keluarga." Beliau mengangguk. "Iya." Sebelum pulang, Ibu Devi berkata pelan, "Dena, sebenarnya Ibu sering merasa sendiri." Kalimat itu membuat Dena ikut terdiam. Ia menyadari bahwa kehilangan pasangan hidup setelah puluhan tahun bersama bukanlah hal yang mudah. Namun Dena tetap menjaga batas dan menghormati posisi beliau sebagai ibu dari mantan kekasihnya. Ia hanya berusaha menjadi anak yang peduli kepada orang yang lebih tua. Beberapa bulan berikutnya, Dena sesekali datang membantu memperbaiki rumah atau mengantar kebutuhan pokok. Hubungan mereka tidak pernah melampaui batas. Semuanya dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kemanusiaan. Tanpa disadari, masyarakat sekitar mulai mengenal Dena sebagai pemuda yang sering membantu para lansia di lingkungan tersebut. Bagi Dena, membantu orang lain adalah bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya yang telah mengajarkannya untuk berbuat baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kepedulian itu suatu hari akan membawanya pada sebuah keputusan hidup yang sangat besar, keputusan yang bukan lahir dari cinta yang tiba-tiba, melainkan dari rasa tanggung jawab, saling menghormati, dan pertimbangan yang matang. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 2 tahun sejak Dena dan Devi mengakhiri hubungan mereka. Keduanya telah menjalani kehidupan masing-masing. Dena semakin fokus pada pekerjaannya, sedangkan Devi tetap bekerja di luar kota dan hanya sesekali pulang untuk menjenguk ibunya. Rumah yang dulu selalu ramai kini terasa begitu sunyi. Sejak kepergian suaminya, Ibu Devi menjalani hari-hari seorang diri. Setiap pagi beliau membersihkan rumah, menyiram bunga di halaman, lalu duduk di teras sambil memandangi jalan yang lengang. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Atap rumah bagian belakang mulai bocor. Air menetes ke ruang dapur hingga membuat lantai menjadi licin. Beliau mencoba memperbaikinya sendiri, tetapi usianya sudah tidak memungkinkan untuk naik ke atap. Beliau akhirnya menghubungi Dena. "Assalamualaikum, Dena. Maaf kalau ibu mengganggu." "Waalaikumsalam, Bu. Tidak mengganggu sama sekali. Ada apa?" "Atap rumah bocor." Ibu bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Tanpa berpikir panjang, Dena menjawab, "Baik, Bu. Saya akan datang setelah pulang kerja." Menjelang maghrib, Dena tiba di rumah itu dengan membawa beberapa peralatan.
Ia segera naik ke atap dan memperbaiki genteng yang bergeser akibat hujan dan angin. Hampir 2 jam kemudian, pekerjaan selesai. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak bocor lagi, Bu. Beliau tersenyum penuh rasa syukur. Kalau bukan karena kamu, Ibu benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dena hanya tersenyum. Saya hanya membantu semampunya. Tanda hubung. Malam itu, Ibu Devi mengajak Dena makan malam sebelum pulang. Sambil menikmati hidangan sederhana, beliau berkata, "Dena, setelah kamu dan Devi berpisah, Ibu kira kamu akan melupakan keluarga kami." Dena menggeleng pelan. "Bagaimana mungkin saya melupakan orang-orang yang pernah menerima saya dengan baik selama 5 tahun. Walaupun hubungan saya dan Devi sudah selesai, rasa hormat saya kepada Ibu dan almarhum Bapak tidak akan pernah berubah." Mata Ibu Devi mulai berkaca-kaca. Beliau terharu mendengar ketulusan itu. Dulu almarhum Bapak juga sering berkata, "Kamu adalah pemuda yang bertanggung jawab." Dena hanya menundukkan kepala. "Semoga saya bisa menjaga kepercayaan itu." Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Dena kembali datang. Kali ini bukan karena diminta. Ia membawa beberapa bibit bunga. "Bu, halaman rumah ini akan lebih indah kalau ditanami bunga lagi." Ibu Devi tersenyum. Almarhum Bapak memang sangat suka berkebun. Mereka pun menanam bunga bersama. Selama bekerja di halaman rumah, Ibu Devi banyak bercerita tentang masa mudanya, perjuangannya membesarkan Devi, hingga kenangan indah bersama mendiang suaminya. Dena mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, setiap cerita itu adalah pelajaran hidup. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Kadang Dena datang hanya untuk mengganti lampu yang rusak, kadang memperbaiki pagar, kadang hanya sekadar mengantar obat atau bahan makanan. Tidak pernah ada maksud lain. Ia melakukannya karena menganggap Ibu Devi seperti ibunya sendiri. Sebaliknya, Ibu Devi juga mulai menganggap Dena sebagai anak yang selalu hadir ketika dibutuhkan. Tanda hubung. Suatu sore, Devi pulang dari luar kota. Ia melihat halaman rumah kini jauh lebih rapi. Bunga-bunga bermekaran. Pagar yang dulu rusak sudah berdiri kokoh. "Bu, siapa yang memperbaiki semua ini?" "Dena." Devi terdiam. "Masih sering datang?" "Iya, tapi hanya kalau Ibu membutuhkan bantuan." Devi tersenyum kecil. Dena memang dari dulu seperti itu. Dia tidak pernah berubah. Tidak ada rasa marah di hati Devi. Justru ia merasa tenang karena ada seseorang yang peduli kepada ibunya saat dirinya berada jauh. Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Dena mendapat kabar bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan membuka cabang baru. Ia ditawari jabatan yang lebih tinggi. Namun konsekuensinya, ia harus pindah ke luar kota. Malam itu, Dena duduk sendirian memikirkan keputusan tersebut. Di satu sisi, kesempatan itu adalah impiannya sejak lama. Di sisi lain, ia teringat kepada Ibu Devi yang kini hidup seorang diri. "Kalau aku pindah, siapa yang akan membantu beliau?" Pertanyaan itu terus terngiang di benaknya. Keesokan harinya, Dena datang berpamitan. "Bu, mungkin beberapa bulan lagi saya akan dipindahkan kerja." Ibu Devi tersenyum, meski terlihat menyembunyikan kesedihannya. "Itu kabar baik." Ibu ikut bangga. "Tapi saya jadi khawatir dengan Ibu." Beliau menggeleng pelan. "Jangan mengorbankan masa depanmu karena memikirkan Ibu. Ibu sudah cukup bahagia melihat kamu berhasil." Dena mengangguk. Namun dalam perjalanan pulang, hatinya terasa berat. Ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan keluarga itu bukan lagi sekadar kenangan masa lalu. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh karena ketulusan dan rasa saling menghormati. Dan tanpa disadari, takdir sedang menyiapkan sebuah jalan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun.
Beberapa minggu setelah mendapat tawaran promosi, Dena masih belum memberikan jawaban kepada perusahaan. Kesempatan itu adalah impian banyak orang. Gaji lebih besar, jabatan lebih tinggi, masa depan lebih cerah. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bukan tentang pekerjaannya, melainkan tentang Ibu Devi yang kini hidup seorang diri. Suatu sore, Dena datang untuk berpamitan sebelum berangkat mengikuti pelatihan kerja di luar kota selama 2 minggu. Saat itu Ibu Devi sedang menyiram bunga di halaman. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Masuklah, Dena." Setelah duduk di ruang tamu, Dena berkata, "Bu, mungkin 2 minggu ke depan saya tidak bisa datang. Saya harus mengikuti pelatihan." Beliau tersenyum bangga. "Itu kabar baik, berarti hasil kerja kerasmu mulai dihargai." Dena mengangguk pelan. "Doakan semoga semuanya lancar. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Tanda hubung. 2 minggu berlalu. Selama berada di luar kota, Dena beberapa kali menghubungi Ibu Devi hanya untuk menanyakan kabar. "Bagaimana kesehatan ibu?" "Alhamdulillah baik. Obatnya jangan lupa diminum." "Iya." Percakapan mereka singkat, tetapi cukup membuat keduanya merasa tenang. Tanda hubung. Setelah pelatihan selesai, Dena kembali ke Bandung. Namun sesampainya di rumah, ia mendapat kabar dari tetangga bahwa Ibu Devi sempat pingsan karena tekanan darahnya turun. Tanpa mengganti pakaian, Dena langsung menuju rumah beliau. "Bu, bagaimana sekarang?" Beliau tersenyum lemah. "Sudah lebih baik." Dena merasa bersalah. "Andai saya ada di sini waktu itu." Beliau menggeleng. "Jangan menyalahkan dirimu. Kamu juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaanmu." Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Devi pulang untuk menemani ibunya. Melihat kondisi kesehatan sang ibu yang mulai menurun, ia merasa sedih. Suatu malam mereka berbincang cukup lama. "Ibu." "Iya, Nak. Aku merasa bersalah karena tidak bisa selalu menemani ibu." Beliau menggenggam tangan putrinya. "Kamu sedang mengejar cita-citamu. Ibu bangga. Tapi ibu sendirian." Beliau tersenyum. "Allah selalu mengirimkan orang baik untuk membantu ibu." Devi langsung teringat kepada Dena. Apa selama ini Dena masih sering datang? "Iya." Devi menundukkan kepala. Dia memang tidak pernah berubah. Tanda hubung. Keesokan harinya, Devi menemui Dena. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak berbicara secara langsung. Pertemuan itu terasa canggung. "Terima kasih sudah menjaga ibu selama ini." Dena tersenyum. "Aku tidak menjaga. Aku hanya membantu sebisaku." Devi mengangguk. "Aku tahu." Mereka berbicara cukup lama. Tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang masa lalu. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah 2 orang yang akhirnya benar-benar menerima bahwa hubungan mereka memang telah selesai. Sebelum pulang, Devi berkata, "Dena, iya, aku bahagia melihat kamu tetap menjadi orang baik." Dena tersenyum. "Semoga kamu juga selalu bahagia." Mereka berjabat tangan. Untuk pertama kalinya setelah perpisahan mereka, hati keduanya benar-benar terasa damai. Tanda hubung. Beberapa bulan berlalu. Suatu hari, Ibu Devi mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada kakaknya. "Aku ingin meminta pendapat. Katakan saja, bagaimana menurutmu tentang Dena?" Kakaknya tersenyum. "Dia anak yang baik." "Iya." Lalu, beliau menarik napas panjang. "Aku sering berpikir, kalau suatu hari nanti Allah menakdirkan ada seseorang yang menemani sisa hidupku, aku berharap orang itu memiliki akhlak seperti Dena." Kakaknya terdiam. Ia memahami maksud adiknya. Namun ia juga tahu keputusan sebesar itu tidak boleh diambil karena rasa kasihan atau kesepian. Kalau memang suatu hari ada niat seperti itu, pastikan semuanya dilakukan dengan cara yang baik. Tidak ada paksaan, tidak ada yang disembunyikan,
dan Devi juga harus mengetahuinya. Beliau mengangguk pelan. Aku mengerti. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Ibu Devi mengajak Dena berbincang. Dena, Ibu ingin bertanya sesuatu. Silakan, Bu. Kalau suatu hari ada seorang janda yang membutuhkan pendamping hidup untuk menjalani masa tua dengan baik, menurutmu apakah itu salah? Dena menjawab dengan tenang. Tidak, Bu. Selama dilakukan dengan niat baik, saling menghormati, dan sesuai dengan ajaran agama, setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup. Beliau hanya mengangguk, tidak ada pembicaraan lebih jauh. Namun jawaban Dena membuat beliau semakin yakin bahwa pemuda di hadapannya selalu memandang segala sesuatu dengan hati yang dewasa. Dena sendiri sama sekali belum menyadari bahwa pertanyaan itu bukanlah pertanyaan biasa. Itu adalah awal dari sebuah keputusan besar yang akan mengubah jalan hidup. Beberapa bulan berlalu sejak percakapan terakhir antara Dena dan Ibu Devi. Selama waktu itu, tidak ada perubahan dalam hubungan mereka. Dena tetap datang jika dibutuhkan, dan tetap menjaga sikap hormat seperti kepada orang tua sendiri. Namun di dalam hati Ibu Devi, muncul sebuah pemikiran yang semakin kuat. Bukan karena rasa sepi semata. Bukan pula karena ingin menggantikan masa lalu. Beliau hanya berharap memiliki seseorang yang dapat menjadi teman berbagi, saling menjaga, dan menjalani sisa usia dengan penuh ketenangan. Beliau kemudian mengajak kakaknya dan beberapa anggota keluarga bermusyawarah. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Semua memperhatikan. Aku berpikir, jika suatu hari aku menikah lagi, aku ingin melakukannya dengan seseorang yang benar-benar memiliki akhlak baik. Salah seorang kakaknya bertanya, apakah orang itu Dena? Beliau mengangguk pelan. Ruangan menjadi hening. Setelah beberapa saat, kakaknya berkata, kalau memang itu niatmu, jangan pernah karena rasa kasihan. Dan yang paling penting, semua harus dilakukan secara terbuka, tanpa menyakiti siapapun. Beliau menjawab, itulah yang ingin kulakukan. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Devi dipanggil pulang. Ia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Ibu ingin membicarakan sesuatu. Ada apa, Bu? Dengan hati-hati, Ibu Devi menjelaskan isi hatinya. Devi terdiam cukup lama. Ia tidak menyangka pembicaraan itu akan terjadi. Air matanya perlahan menetes. Bukan karena marah, melainkan karena teringat perjalanan hidup yang pernah ia lalui bersama Dena. Setelah beberapa menit, Devi berkata pelan, Bu, awalnya memang berat untuk aku dengar. Beliau menggenggam tangan putrinya. Ibu tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Devi mengangguk. Aku tahu Dena orang baik. Kalau memang suatu hari kalian benar-benar menikah, aku hanya ingin satu hal. Apa itu, Nak? Jangan pernah lupakan bahwa dulu kita semua pernah menjadi keluarga yang saling menghormati. Ibu Devi memeluk putrinya. Mereka sama-sama menangis. Tangisan yang bukan karena kebencian, melainkan karena menerima bahwa hidup memang selalu membawa perubahan. Tanda hubung. Beberapa hari setelah itu, kakak Ibu Devi menghubungi Dena. Dena, kami ingin bertemu. Dena datang tanpa mengetahui tujuan pertemuan tersebut. Setelah berbincang beberapa saat, kakak beliau berkata, Dena, kami ingin bertanya dengan jujur. Silakan, bagaimana pendapatmu jika suatu hari ada kesempatan untuk mendampingi adik kami menjalani sisa hidupnya? Dena terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka. Dengan wajah penuh hormat ia menjawab, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Kami tahu, tapi kalau pertanyaan itu benar-benar ditujukan kepada saya tidak mungkin menjawabnya hari ini. Kenapa? Karena ini bukan keputusan kecil. Saya harus memikirkannya, meminta pendapat orang tua saya, dan memastikan semua pihak benar-benar ikhlas. Jawaban itu membuat keluarga semakin yakin akan kedewasaan Dena.
Tanda hubung. Malam itu Dena pulang dengan pikiran yang sangat berat. Ia menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Ayahnya berkata, kalau memang semua dilakukan dengan cara yang baik, sesuai agama, dan tidak ada paksaan, maka jangan melihat siapa masa lalunya. Lihatlah tanggung jawab yang akan kamu emban. Ibunya menambahkan, keputusan ini harus lahir dari keikhlasan, bukan rasa iba. Dena mengangguk. Selama beberapa hari ia banyak berdoa dan meminta petunjuk. Hingga akhirnya ia merasa mantap. Tanda hubung. Seminggu kemudian, Dena kembali bertemu keluarga Ibu Devi. Dengan tenang ia berkata, kalau ibu memang bersedia, keluarga menerima, Devi juga sudah mengetahui dan mengikhlaskan, serta semua dilakukan sesuai syariat dan aturan yang berlaku. Maka saya siap menjalani amanah itu. Mata Ibu Devi berkaca-kaca. Beliau tidak menyangka Dena benar-benar menerima keputusan itu. Tanda hubung. Beberapa bulan kemudian, akad nikah sederhana pun dilaksanakan. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga, kerabat dekat, dan beberapa tetangga yang hadir. Banyak orang terkejut mendengar kabar tersebut. Sebagian tidak memahami, sebagian lagi memberikan doa. Namun bagi Dena dan Ibu Devi, yang terpenting bukanlah penilaian manusia, melainkan menjalani kehidupan baru dengan niat yang baik, saling menghormati, dan menjaga amanah. Setelah akad selesai, Dena menyalami Devi. Terima kasih karena sudah menerima keputusan ini dengan lapang hati. Devi tersenyum sambil menahan air mata. Jagalah ibu dengan baik. Dena mengangguk. Insya Allah. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi sebagai mantan kekasih dan ibu dari mantan kekasih, melainkan sebagai sebuah keluarga baru yang lahir karena takdir, bukan karena keinginan untuk mengulang masa lalu. Pernikahan sederhana antara Dena dan Ibu Devi menjadi pembicaraan banyak orang. Ada yang terkejut, ada yang bertanya-tanya, bahkan ada yang memberikan penilaian tanpa mengetahui cerita sebenarnya. Namun Dena memilih diam. Baginya, tidak semua hal harus dijelaskan kepada semua orang. Yang paling penting adalah menjalani kehidupan dengan niat yang baik dan menjaga kehormatan keluarganya. Di sisi lain, Ibu Devi juga tetap menjalani hidup seperti biasa. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi atau lebih rendah karena pandangan orang lain. Beliau hanya bersyukur masih diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari bersama seseorang yang menghormatinya. Tanda hubung. Beberapa bulan setelah menikah, suasana rumah berubah. Rumah yang dulu terasa sunyi kini kembali dipenuhi tawa. Setiap pagi Dena berangkat bekerja. Sebelum berangkat, ia selalu mencium tangan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Kalimat sederhana itu menjadi rutinitas yang selalu membuat rumah terasa hangat. Sepulang kerja, Dena membantu menyiram tanaman atau memperbaiki bagian rumah yang rusak. Mereka menjalani kehidupan sederhana, tetapi penuh rasa syukur. Tanda hubung. Suatu hari, Devi pulang berkunjung. Awalnya ia merasa canggung, namun Dena menyambutnya seperti keluarga sendiri. Selamat datang. Terima kasih. Ibu Devi memeluk putrinya dengan penuh kasih. Saat makan bersama, mereka berbincang seperti keluarga pada umumnya. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah saling menghargai keputusan hidup masing-masing. Tanda hubung. Setelah makan malam, Devi berbicara berdua dengan Dena di teras rumah. Dena, iya, terima kasih. Untuk apa? Karena sudah menjaga ibu dengan baik. Dena tersenyum. Beliau juga sudah banyak mengajarkan aku tentang kesabaran. Devi mengangguk. Aku bahagia melihat ibu kembali tersenyum. Dena menjawab, itulah yang paling penting. Tanda hubung. Beberapa tahun kemudian, Dena berhasil membuka usaha kecil di bidang elektronik. Berkat kerja keras dan kejujurannya, usahanya berkembang cukup pesat.
Ia tidak pernah lupa kepada orang-orang yang pernah mendukungnya. Ia sering membantu anak-anak muda di sekitar rumah mendapatkan pekerjaan. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, istrinya selalu mendukung setiap langkahnya. Beliau menjadi tempat Dena berbagi cerita setelah lelah bekerja. Mereka saling melengkapi, bukan sebagai pasangan yang dipersatukan oleh kisah cinta yang menggebu-gebu, melainkan oleh rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen untuk saling menjaga. Tanda hubung. Suatu sore, saat menikmati secangkir teh di teras rumah, Ibu Devi bertanya, "Dena, apakah kamu pernah menyesal dengan jalan hidupmu?" Dena tersenyum sambil memandang langit senja. "Dulu aku pernah kecewa karena merasa kehilangan seseorang yang sangat aku cintai." Beliau mendengarkan dengan tenang. "Tapi sekarang aku sadar, Allah tidak selalu mengambil sesuatu untuk menghukum kita. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita menerima sesuatu yang lebih sesuai dengan kehidupan kita." Air mata Ibu Devi menetes perlahan. Beliau berkata, "Terima kasih sudah menjadi pendamping yang baik." Dena menggenggam tangan istrinya dengan penuh hormat. "Justru aku yang berterima kasih. Ibu sudah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti sebuah keluarga." Tanda hubung. Beberapa waktu kemudian, Devi pun menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia bertemu dengan seorang pria yang baik, kemudian menikah dan membangun keluarga kecilnya. Dena dan istrinya hadir sebagai tamu dalam pernikahan itu. Mereka memberikan doa dengan tulus. Saat acara selesai, Devi menghampiri Dena. "Dulu aku sempat berpikir bahwa perpisahan adalah akhir dari segalanya." Dena tersenyum. "Ternyata itu hanya awal dari takdir kita masing-masing." Devi mengangguk sambil tersenyum. "Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan. Amin." Tanda hubung. Tahun demi tahun berlalu. Orang-orang yang dulu membicarakan mereka perlahan berhenti. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa sebuah keluarga bisa dibangun bukan hanya karena cinta di masa muda, tetapi juga karena kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan keikhlasan menerima takdir. Dena akhirnya memahami satu pelajaran besar dalam hidupnya. Tidak semua yang kita cintai akan menjadi jodoh kita. Namun jika kita tetap menjaga akhlak, menghormati orang lain, dan ikhlas menerima ketetapan Allah, maka setiap jalan yang ditetapkannya akan membawa hikmah dan kebahagiaan pada waktunya. Cerita pun selesai.